Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eiji Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Sabto dan Indri. Sabto adalah seorang penjual bakso keliling yang kesehariannya berjualan di desa-desa. Sedangkan Indri adalah ibu rumah tangga. Suatu hari, Sabto bertemu dengan seorang pria tua yang menawarkan sebuah rumah. Pria tua itu menawarkan rumah dengan harga yang sangat murah. Sabto pun tertarik dan akhirnya mereka berdua membeli rumah tersebut. Ketika mereka berdua menghuni rumah tersebut, ada kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Sabto dan Indri adalah pasangan suami istri yang hidup sederhana di kota Tegal. Sabto bekerja sebagai penjual bakso keliling, sementara Indri mengurus rumah dan membantu suaminya dalam mengelola keuangan. Suatu hari, saat Sabto sedang berkeliling menjajakan baksonya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang menawarkan sebuah rumah dengan harga yang sangat murah. Pak, mau beli rumah enggak? Lokasinya strategis, dekat dengan jalan utama dan harganya murah sekali, kata pria tua itu dengan senyum lebar. Sabto tertegun, rumah adalah sesuatu yang sudah lama mereka impikan. Namun, dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka belum mampu membeli rumah tersebut. Mendengar tawaran itu, ia merasa ada harapan baru. Berapa harganya, Pak? Tanya Sabto sedikit skeptis. Pria tua itu menyebutkan harga yang sangat jauh di bawah harga pasaran. Sabto tak bisa menahan rasa herannya, namun ia juga merasa tergiur. Tapi kenapa murah sekali, Pak? Apa ada yang salah dengan rumah itu? Tanya Sabto. Pria tua itu menggelengkan kepala. Tidak ada yang salah. Rumah itu hanya butuh renovasi sedikit. Saya sudah tua, ingin pindah ke tempat anak-anak saya di luar kota. Jadi saya jual murah saja rumahnya. Sabto berpikir sejenak, tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Tetapi ia merasa perlu berkonsultasi dengan Indri terlebih dahulu. Di malam harinya, setelah Sabto pulang ke rumah, ia menceritakan tawaran tersebut kepada Indri. Istrinya tampak terkejut sekaligus senang. Mas, kalau harga mas murah itu, mungkin ini kesempatan kita untuk punya rumah sendiri, Mas, kata Indri dengan mata berbinar. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka memutuskan untuk melihat rumah itu keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Sabto dan Indri menemui pria tua itu untuk melihat rumah yang ditawarkan. Rumah tersebut terletak di ujung jalan yang cukup sepi, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasana menjadi agak teduh, namun juga sedikit menyeramkan. Ketika mereka tiba, rumah itu terlihat cukup besar, meskipun catnya sudah mulai menguplas dan ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Namun, bagi Sabto dan Indri, rumah ini adalah sebuah impian yang hampir menjadi kenyataan.
Ini rumahnya Mas, Mbak. Kalau suka, kita bisa langsung urus surat-suratnya, kata pria tua itu. Indri langsung jatuh cinta pada rumah tersebut. Meskipun ada beberapa bagian yang tampak kumuh, ia bisa membayangkan bagaimana rumah ini bisa menjadi tempat yang nyaman setelah direnovasi. Setelah melihat-lihat seluruh bagian rumah, mereka sepakat untuk membeli rumah tersebut. Proses pembelian berjalan lancar dan dalam waktu singkat mereka resmi menjadi pemilik rumah tersebut. Sabto dan Indri segera pindah ke rumah baru mereka. Awalnya semuanya berjalan lancar. Indri mulai menata rumah sesuai dengan keinginannya, sementara Sabto tetap berjualan bakso keliling seperti biasa. Namun, beberapa hari setelah mereka pindah, Indri mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap pagi dan sore, saat Sabto belum pulang dari berjualan, Indri selalu dihampiri oleh seorang anak kecil. Anak itu memiliki wajah yang sangat tampan dengan senyuman yang manis. Ia selalu datang tanpa berkata apa-apa, hanya bermain-main di sekitar rumah. Awalnya Indri merasa anak itu adalah tetangga yang iseng. Namun, setelah beberapa hari, ia menyadari bahwa anak tersebut selalu muncul pada waktu yang sama, pagi dan sore, tanpa pernah terlihat oleh suaminya. Suatu sore, ketika Sabto pulang dari berjualan, Indri menceritakan tentang anak kecil yang sering datang ke rumah mereka. Mas, tadi ada anak kecil ganteng lagi main di halaman. Sudah beberapa hari ini dia datang, tapi anehnya dia nggak pernah ngomong apa-apa, kata Indri. Sabto terkejut mendengar cerita istrinya. Ia tidak pernah melihat anak kecil itu dan tidak tahu siapa anak itu. Anak siapa ya, Dek? Kok aku nggak pernah lihat? Tanya Sabto dengan penasaran. Aku juga nggak tahu, Mas. Tapi anak itu selalu datang saat Mas belum pulang, Jawab Indri. Sabto merasa sedikit was-was, namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang ada anak tetangga yang iseng main ke rumah mereka. Hari demi hari berlalu dan anak kecil itu terus datang menghampiri Indri. Setiap kali ia datang, Indri merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang membuatnya merasa seperti itu. Sabto yang semakin penasaran dengan cerita istrinya memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia penasaran, ingin melihat langsung anak kecil yang sering datang ke rumah mereka. Sore itu, ketika Indri sedang duduk di teras rumah, anak kecil itu muncul lagi. Indri menyambutnya dengan senyuman dan mereka mulai bermain bersama. Namun, kali ini ada yang berbeda. Anak itu tampak lebih diam dari biasanya. Dan sesekali ia melirik ke arah rumah seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat itulah Sabto pulang lebih awal dari biasanya. Ketika ia mendekati rumah, ia melihat Indri sedang berbicara dengan anak kecil tersebut. Dari kejauhan, ia merasa ada yang janggal. Wajah anak itu tampak tidak seperti yang diceritakan Indri, tetapi justru terlihat pucat dan keriput. Dengan hati-hati, Sabto mendekati mereka. Ketika ia semakin dekat,
ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah anak kecil itu yang semula tampak pucat perlahan-lahan berubah menjadi wajah seorang kakek tua dengan kulit yang keriput. Mata merah yang menyala membuat Sabto ketakutan. Ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi ia harus melindungi istrinya. Indri, jauhi dia. Teriak Sabto dengan suara gemetar. Indri yang sedang asyik bermain tersentak dan menoleh ke arah suaminya. Namun, saat ia melihat wajah anak kecil itu, ia terkejut bukan main. Wajah yang selama ini ia lihat sebagai wajah anak kecil yang tampan, kini berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Dengan cepat, Sabto menarik Indri menjauhi dari anak itu. Namun, anak kecil yang kini tampak seperti kakek tua itu hanya berdiri diam di tempatnya, menatap mereka berdua dengan mata yang merah menyala. Setelah kejadian mengerikan itu, Sabto dan Indri tidak bisa tenang. Mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah mereka tempati. Sabto menghubungi pria tua yang menjual rumah itu, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi. Mereka kemudian bertanya kepada tetangga sekitar, berharap ada yang tahu tentang sejarah rumah tersebut. Seorang tetangga yang tua akhirnya memberikan sedikit petunjuk. Rumah itu dulunya ditempati oleh seorang pria tua yang tinggal sendirian. Ia meninggal dalam kesendirian dan tidak ada yang mengetahuinya. Hingga jasadnya ditemukan sudah membusuk. Sejak saat itu, rumah itu sering kali terlihat ada anak kecil bermain. Tapi setiap kali diperhatikan, anak itu selalu berubah menjadi sosok kakek tua yang menyeramkan. Cerita tetangga itu dengan nada berbisik. Mendengar hal itu, Sabto dan Indri semakin ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya membeli rumah murah, tetapi juga membawa pulang sesuatu yang mengerikan. Tak tahu harus bagaimana, Sabto dan Indri memutuskan meminta bantuan orang pintar yang dikenal di daerah tersebut. Orang pintar itu bernama Pak Wiryo. Orang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Setelah mendengar cerita Sabto dan Indri, Pak Wiryo memutuskan untuk melakukan ritual di rumah mereka. Malam itu, Pak Wiryo datang ke rumah Sabto dengan membawa beberapa peralatan. Ia mulai dengan menyalakan dupa dan mengucapkan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh mereka berdua. Tak lama setelah ritual dimulai, suasana rumah menjadi sangat mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah tersebut. Meskipun semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Di tengah ritual, Pak Wiryo mendadak berhenti. Wajahnya tampak pucat dan ia berkeringat deras. Sabto, Indri, roh anak kecil itu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Dia sudah terlalu lama tinggal di sini dan menganggap tempat ini sebagai rumahnya, kata Pak Wiryo dengan suara berat. Indri mulai menangis ketakutan, sementara Sabto merasa putus asa. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami tidak bisa hidup seperti ini. Tanya Sabto dengan suara gemetar.
Pak Wiryo merenung sejenak sebelum melanjutkan. Ada satu cara, tapi kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Kata Pak Wiryo akhirnya. Sabto dan Indri saling berpandangan, dan meskipun mereka sangat ketakutan, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Apapun itu Pak, kami akan lakukan. Kata Sabto dengan tegas. Pak Wiryo kemudian menjelaskan bahwa mereka harus melakukan upacara pengusiran roh dengan cara memberikan penghormatan. Upacara ini melibatkan pemberian sesaji khusus di tempat yang dipercaya sebagai lokasi di mana roh itu meninggal. Anak kecil itu mungkin merasa tidak mendapatkan ketenangan dalam kematiannya. Dengan memberikan penghormatan terakhir, kita berharap dia bisa pergi dengan tenang. Jelas Pak Wiryo. Malam itu juga Pak Wiryo meminta Sabto dan Indri menyiapkan berbagai macam sesaji, termasuk kembang 7 rupa, dupa, dan makanan kesukaan anak-anak seperti permen dan kue. Mereka juga diminta untuk membawa sesaji tersebut ke sebuah pohon tua yang terletak di belakang rumah, tempat di mana pria tua itu dulu sering terlihat duduk sendirian. Pada malam yang gelap dan dingin, mereka memulai upacara. Pak Wiryo memimpin ritual tersebut, sementara Sabto dan Indri mengikuti instruksinya dengan penuh ketakutan. Angin malam berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam. Pak Wiryo menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sesaji diletakkan dengan hati-hati di bawah pohon tua itu. Sementara mereka semua berlutut dalam keheningan, memohon agar roh anak kecil itu mendapatkan ketenangan. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan dari dalam rumah terdengar suara tangisan anak kecil. Indri menggigil ketakutan, sementara Sabto merasakan bulu kuduknya berdiri. Tetap fokus, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Ujar Pak Wiryo dengan suara keras, mencoba menenangkan mereka berdua. Tangisan itu semakin keras, dan kemudian di tengah kegelapan, sosok anak kecil itu muncul di hadapan mereka. Wajahnya kembali terlihat tampan seperti yang pernah dilihat Indri. Namun kali ini ada kesedihan yang mendalam di matanya. Maafkan kami nak, kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin kau bisa tenang, kata Indri dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Anak itu menatap Indri dalam-dalam, lalu perlahan-lahan wajahnya kembali berubah menjadi sosok kakek tua yang keriput, dengan mata merah menyala. Namun kali ini ekspresinya bukan lagi menakutkan, melainkan penuh penderitaan. Pak Wiryo lalu mengangkat tangannya, melanjutkan mantra-mantranya dengan lebih intens. Roh yang berikan di sini, pergilah ke tempatmu. Yang seharusnya biarkan mereka yang masih hidup melanjutkan hidup mereka. Suara tangisan itu mulai meredah, dan
Sosok kakek tua itu perlahan menghilang, menyatu dengan bayangan pepohonan di sekitar mereka. Angin yang berhembus kencang tiba-tiba berhenti dan suasana kembali tenang. Pak Wiryo menunduk, berdoa sejenak sebelum akhirnya berdiri. Sudah selesai. Semoga roh itu sekarang bisa menemukan kedamaian. Katanya dengan suara lega. Keesokan paginya, Sabto dan Indri merasakan perbedaan yang mencolok di rumah mereka. Suasana yang sebelumnya terasa mencekam kini menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan yang mengganggu. Meski begitu, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang mendalam di hati mereka. Sabto dan Indri memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu, namun dengan perasaan yang berbeda. Mereka kini lebih menghargai kehidupan dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Namun, mereka juga tidak bisa melupakan bahwa rumah itu pernah menjadi tempat tinggal roh yang tidak tenang. Setiap kali mereka berjalan melewati pohon tua di belakang rumah, mereka teringat kembali pada sosok anak kecil yang dulu sering bermain dengan Indri. Waktu berlalu dan kehidupan Sabto dan Indri mulai normal. Sabto terus berjualan bakso, sementara Indri kembali menjalani rutinitas rumah tangga. Mereka menganggap kejadian itu sebagai pelajaran berharga dalam hidup mereka. Namun, satu hal yang mereka tidak sadari adalah roh yang sudah pergi itu masih meninggalkan jejaknya di rumah tersebut. Setiap kali ada orang baru yang menginap di rumah mereka, seringkali mereka merasakan kehadiran yang tidak terlihat, terutama di malam hari. Suara langkah kaki kecil sering terdengar dan sesekali orang-orang melaporkan melihat bayangan anak kecil berlari di sekitar rumah. Sabto dan Indri memutuskan untuk tidak membicarakan hal itu lagi, menganggap bahwa roh tersebut sudah tidak mengganggu mereka secara langsung. Mereka berdua percaya bahwa selama mereka tidak mengganggu, roh itu juga akan tetap tenang. Namun, dalam hati mereka selalu menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk gaib lain yang hidup berdampingan dengan mereka. Suatu hari, ketika Sabto sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian berjualan bakso, ia melihat jalan yang biasa ia lalui. Saat itulah ia melihat seorang pria tua yang pernah menjual rumah tersebut. Pria tua itu berdiri di pinggir jalan, tersenyum ke arah Sabto. Sabto berhenti dan turun dari sepedanya. Pak, bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak melihat Bapak. Pria itu hanya tersenyum tipis. Kamu baik-baik saja di rumah itu, Nak? Sabto merasa ada sesuatu yang aneh dalam pertanyaan pria tua itu. Tapi ia tetap menjawab dengan sopan. Iya, Pak. Terima kasih, kami baik-baik saja. Pria tua itu hanya mengangguk pelan sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Tiba-tiba, pria tua itu menghilang di tikungan. Sabto merasa bulu kuduknya berdiri lagi, tapi kali ini ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Malam itu, saat Sabto tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya,
ia kembali melihat anak kecil yang dulu sering bermain dengan Indri. Namun, kali ini anak itu tidak sendirian. Di belakangnya berdiri pria tua yang pernah menjual rumah kepada mereka dengan senyum yang sama. Sabto terbangun dengan jantung berdebar. Ia tidak bisa tidur lagi setelah itu, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya pria tua itu. Meski upacara pengusiran roh telah dilakukan, ada sesuatu yang masih terasa tidak selesai. Beberapa bulan kemudian, Sabto dan Indri memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Meski mereka tidak diganggu lagi, rasa tidak nyaman yang terus menghantui membuat mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih damai. Rumah itu kembali dijual, dan kali ini dengan harga yang lebih tinggi. Namun, setiap kali ada calon pembeli yang datang, selalu ada sesuatu yang membuat mereka ragu-ragu. Beberapa orang mengaku melihat sosok pria tua atau anak kecil bermain di sekitar rumah. Sementara yang lain merasa ada sesuatu yang aneh dalam suasana rumah tersebut. Rumah di ujung jalan Tegal itu kini menjadi rumah yang penuh misteri. Setiap kali ada yang bertanya tentang rumah itu, orang-orang di sekitar hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, Rumah itu punya cerita sendiri. dan cerita itu tampaknya belum berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut